Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari Prodi PGMI. Saya akan mempresentasikan tentang etika komunikasi. Apa itu etika komunikasi? Etika komunikasi adalah sebuah prinsip atau aturan atau norma tentang baik dan buruknya cara seorang menyampaikan pesan maupun cara menerima pesan. Tujuannya supaya kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai, mencegah kesalahpahaman dan konflik. Jadi dengan etika komunikasi kita bisa menyampaikan pesan itu dengan jelas tanpa kurang atau lebih, dan juga bisa menciptakan hubungan yang baik dan harmonis. Ketika kita bisa menyampaikan komunikasi dengan baik, maka kita bisa menciptakan hubungan yang harmonis dan juga baik. Dan juga kita akan mempunyai sifat yaitu saling menghargai. Prinsip-prinsip utama. Dasar etika komunikasi yaitu mempunyai prinsip. Yang pertama ada kejujuran. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah informasi, kita harus benar dan jujur, tidak berbohong. Yang kedua ada kesopanan. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang halus, nada suara yang tepat, dan juga hindari kata-kata yang kasar. Keadilan. Kita dalam mendengarkan pendapat orang lain kita jangan memotong pembicaraan dan tidak memihak kepada siapapun. Yang keempat ada tanggung jawab. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan atau ditulis serta siap menerima konsekuensinya. Yang kelima ada empati, yaitu memahami perasaan lawan bicara dan berhati-hati agar tidak menyinggung lawan bicara kita. Etika dalam berbicara. Yang pertama adalah kita harus memilih kata yang tepat. Jadi kita jangan menggunakan kata yang kasar. Kita harus bisa menempatkan berbicara kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada sesama. Itu kita harus bisa menempatkan. Nah, dalam berbicara itu harus jelas dan singkat, jangan berbelit-belit. Jadi kita menyampaikan suatu pembicaraan itu harus jelas. Yang ketiga, memperhatikan dari suara. Kita dalam berbicara atau menyampaikan informasi itu jangan memakai nada suara yang tinggi, ngebentak-bentak, itu gak boleh. Hindari interupsi. Yang keempat, kita harus bisa menghindari interupsi. Etika dalam mendengar. Bagaimana sih cara kita menyampaikan pesan dengan baik? Yaitu yang pertama, kita harus memilih kata yang tepat. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain dan sesuai dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, memperhatikan nada suara. Nada suara yang tinggi atau keras itu bisa dianggap kita mempunyai ekspresi yang marah, atau itu juga bisa disebut dengan tidak sopan. Yang ketiga, jelas dan singkat. Sampaikan maksud secara langsung agar tidak membingungkan. Jadi harus menyampaikannya dengan jelas supaya orang lain yang mendengarkan tidak bingung. Yang keempat, hindari interupsi. Jangan memotong pembicaraan orang lain sebelum mereka selesai berbicara. Etika komunikasi digital. Yang pertama itu kita harus berpikir dulu sebelum mengetik. Yang kedua, gunakan ejaan yang benar. Yang ketiga, hindari huruf kapital semua. Karena jika kita menggunakan huruf kapital semua, itu bisa membuat orang berasumsi kita lagi marah. Nah, yang keempat, kita harus menjaga kerahasiaan dalam bersosial media.
Jadi kesimpulannya, etika komunikasi adalah sebuah cerminan dan karakter dan pendidikan seseorang. Dalam beretika, komunikasi juga menjadi lebih efektif, hubungan menjadi lebih baik, dan konflik dapat diminimalisir. Etika harus diterapkan baik saat berbicara langsung, mendengarkan, maupun saat berinteraksi di dunia nyata. Sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.